Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bang Tony Rosyid di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan mengangkat beberapa isu untuk topik pembicaraan kita, Bang Tony ya. Baru saja menerima nih saya tulisan Bang Tony nih. Dari kemarin ditunggu-tunggu. Biasanya. Kemarin saya seharian mulai dari berangkat subuh, Mm-mm. pulang sampai jam 11, betul-betul full di tengah jalan. Betul-betul full. Oh, Jadi kalau tulisan kemarin. itu sebenarnya sudah kemarin yang harusnya diposting Oh pagi. iya iya. Gak sempat juga, akhirnya saya rubah tanggalnya dari tanggal 4 jadi tanggal 5. Iya iya. Nah, Bang Tony, dalam beberapa hari terakhir ini pantauan kami di media sosial khususnya Twitter yang update terkini mengenai pemberitaan gitu ya. Dua isu yang terangkat menjadi trending topik selama beberapa hari. Pertama, peristiwa tragedi Kanjuruhan, lalu kedua nama Nasdem dan Anies. Ini dua isu ini yang bisa kita katakan menjadi isu nasional yang banyak diperbincangkan publik. Bagaimana Bang Tony melihat deklarasi Anies menjadi capresnya Nasdem di tengah-tengah duka bangsa Indonesia karena tragedi Kanjuruhan Malang? Iya, eh, tidak ada hubungan antara deklarasi dengan tragedi. Karena memang pada saat sudah diumumkan atau disosialisasikan untuk besok diadakan deklarasi, baru kemudian kejadian itu terjadi, kejadian di Malang yang melibatkan para Arema mania terjadi. Dan semua berjalan sendiri-sendiri, dan harus juga dipahami bahwa deklarasi itu bukan euforia. Ya. Beda misalnya katakan ada satu kejadian yang membuat luka derita bangsa ini atau anak-anak bangsa, lalu di sisi lain baru akan merencanakan sesuatu yang euforia, sesuatu yang senang-senang, menurut saya tidak elok. Ini dua hal yang tidak kontras, maka jangan mencoba untuk dikontraskan satu dengan yang lain. Deklarasi itu adalah upaya untuk menunjukkan diri tanggung jawab seorang anak bangsa kepada bangsanya, kepada negeri ini, bahwa ke depan ada pekerjaan besar, ke depan ada tanggung jawab yang harus diambil oleh anak bangsa, terutama mereka yang menjadi bagian dari exceptional person, memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab itu kepada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Maka perlu dipersiapkan dan sebagainya. Jadi coba kita pahami, kecuali kemudian ada pesta, ini ada yang meninggal, kemudian di sampingnya ada yang pesta. Ini menurut saya tidak elok. Ini kan bukan pesta, bukan sesuatu yang kontras. Apalagi ya perencanaan itu dibuat ya sebelum tragedi itu terjadi. Jadi janganlah kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mempolitisir, untuk mengkapitalisasi sesuatu yang baik ini menjadi seolah-olah dan distigmakan menjadi sesuatu yang buruk. Ya politik silakan berpolitik ya, tetapi ada batas-batas etis, ada batas-batas ada batas-batas moral yang harus senantiasa kita jaga semua, sehingga tidak kontraproduktif kepada bangsa ini. Selama ini seperti liar, selama ini banyak pihak yang mencoba menghalalkan semua cara, kemudian memberikan sesuatu yang menurut saya tidak baik untuk menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Situasi-situasi yang seringkali justru kontraproduktif terhadap bangsa ini karena nafsu beberapa pihak yang mencoba untuk menghalalkan semua cara itu. Itu satu hal ya.
Yang jelas kita prihatin terhadap apa yang terjadi di Malang. Ya. Kita semua tidak menginginkan itu. Biarlah kemudian satu dengan yang lain menahan diri untuk tidak membabi buta menyalahkan pihak-pihak tertentu. Ya, biarlah ini proses investigasi juga dilakukan oleh pihak kepolisian, juga dilakukan oleh pihak TNI. Dan ya apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi saya pikir tepat. Jadi silakan kepada pihak kesehatan yang menangani dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, terus kemudian gubernur Jawa atau pihak pemerintah, baik itu bupati maupun gubernur Jawa Timur, itu untuk menangani korban yang sedang ada ya. Masih begitu banyak korban, silakan ditangani sebaik mungkin. Kemudian juga TNI, Polri, kemudian juga PSSI harus sungguh-sungguh melakukan evaluasi, ya. Terus khususnya TNI Polri melakukan investigasi terhadap SOP yang telah dijalankan oleh anak buahnya. Saya pikir Pak Jokowi sudah tepat, ya, tinggal dijalankan saja, kemudian masyarakat menahan diri untuk tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, dan mengingatkan, memberikan masukan, melakukan kritik boleh, dan itu sah, baik-baik saja, tetapi nahan diri untuk menghujat pada pihak-pihak tertentu, baik itu supporter, kemudian pihak keamanan, atau kemudian pihak-pihak yang lain yang terlibat ada di situ. Kita semua ikut prihatin, kita berharap ini tidak ada punishment yang tidak terduga pada liga di Indonesia, sehingga para pemain masih bisa main sepak bola ke depan. Para supporter perlu belajar terhadap hal ini. Aparat keamanan perlu lebih ketat lagi untuk menjalankan sesuai dengan SOP, dan masyarakat secara umum menahan diri untuk tidak saling menghujat satu dengan yang lain. Dan sampai apa yang sudah terjadi di lapangan, dan itu menjadi ironi bangsa ini, lalu juga menjadi perdebatan yang kontraproduktif di medsos, pada akhirnya menjadi ironi kedua, lanjutan dari ironi di lapangan tersebut. Begitu. Baik Bang Tony, menyoroti mengenai Partai Nasdem di tulisan Anda ya, memprediksi Nasdem akan menjadi partai besar. Kita melihat juga langkah-langkah politikus, pemberitaan kemarin saja dari Partai Gerindra, M. Taufik gitu ya, sudah sepertinya ngebet gitu ya, dengan dia juga mengatakan akan selalu mendukung Anies. Bagaimana sebenarnya pergerakan para politisi, baik politisi di Senayan maupun politisi-politisi di daerah ataupun politisi-politisi di partai-partai melihat gerakan Nasdem ini? Iya, jadi saya pikir setiap partai politik itu memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam memberikan dukungan kepada calon presiden ke depan, kan. Pertimbangan semua partai politik setidaknya memiliki 3 pertimbangan. Pertama, ini calon mau menang nggak? Kalau potensial atau peluangnya menang itu besar, tentu ini menjadi magnet bagi semua partai politik. Itu penting. Bahwa partai politik tidak akan mendukung atau mengusung kepada calon yang potensi menangnya kecil. Harus ada kepercayaan diri, karena ini akan melibatkan kerja-kerja politik, sekaligus ini akan berpengaruh terhadap nasib dari partai itu sendiri ke depan. Kalau dia mencalonkan yang kalah, ya satu, ya resikonya ya dia bisa menjadi oposisi, nggak dapat apa-apa. Yang kedua, kalau toh kemudian belakangan bergabungnya pun itu akan mendapatkan sesuatu yang kecil. Misal kayak 2019, kalau Gerindra dari awal bergabung dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi menang, tentu tidak hanya mendapatkan 2 menteri, misalnya begitu. Ya, ikut juga mengambil banyak peran di dalamnya. Nah, ini sementara PKB misalnya gabung di awal, jatah menterinya 3. Kira-kira seperti itulah. Dan ya tentu semua partai politik akan mendukung siapa yang menang. Ini bisa diartikan positif negatif, ya.
diartikan positif ya, mereka ingin ikut berkontribusi kepada bangsa ini melalui struktur di kabinet atau struktur jabatan di tempat yang lain. Yang dalam pengertian negatif ya itu mereka pengen dapat jabatan. Sehingga dari jabatan itu ada logistik yang bisa menghidupkan mesin partai politiknya. Nah, ini bisa diartikan ya, cuman mana yang lebih dominan? Yang pertama apa yang kedua? Kalau lebih dominan yang pertama, berarti dia akan menyerahkan orang-orang yang punya capability, yang betul-betul siap kerja untuk bangsa dan negara, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tapi kalau dominan yang kedua, ya dia jual jatahnya kepada orang lain, dia dapat logistik, atau dia taruh kepada untuk didapat sembarang orang yang secara SDM tentu tidak memenuhi persyaratan, misalnya itu, yang penting dari partainya. Ya, kita lihat ini sebagai sebuah standar untuk kita mengevaluasi partai-partai politik di dalam menyiapkan tenaga-tenaga di struktural bangsa ini. Itu yang pertama, pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua adalah ada kotel efek enggak? Ada efek elektoral bagi partainya apa enggak? Kalau saya dukung si A, kira-kira naik enggak suaranya? Kalau naik ya dukung, kalau enggak ya dievaluasi. Dan yang ketiga tentu ada komunikasi politik di belakang layar yang publik tidak selalu tahu apa komunikasi politik di antara kedua belah pihak, baik itu capres maupun partai-partai politik yang mengusungnya. Tentu disinilah komunikasi politik yang kemudian butuh waktu panjang sampai pada waktu ada kesepakatan sehingga kemudian semua sepakat untuk mengusung. Soal Nasdem ini, ya, Nasdem tentu punya survei yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian melihat Anies Baswedan ini potensial untuk menjadi menjadi presiden di 2024. Inilah yang kemudian oleh Nasdem dijadikan sebagai cara awal bagaimana berjuang untuk memberikan dukungan kepada Anies yang berpeluang besar untuk menang. Kalau menang kan berarti Nasdem menang juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kotel efek. Meskipun ada media-media tidak dikenal lah dan surveyor yang tidak dikenal oleh publik. Yang dikenal kan kita tahu ada Polmark punya AFC Sefuo, ada LSI punya Denisia dan punya Saiful Muzani, ada yang macam-macam lah. Ya ini ada survei yang tidak dikenal dan kemudian media diungkap oleh media yang juga tidak dikenal oleh publik atau menunjukkan bahwa Nasdem mendukung Anies itu elektabilitasnya turun. Nah tentu Nasdem tidak sebodoh itu kan sewar aja. Nasdem tentu sudah punya survei di mana efek elektoral bagi Nasdem untuk mendukung Anies itu besar. Sebab apa? Sekarang Anies itu adalah orang yang sangat populer, ya, punya elektabilitas yang sangat tinggi, ya, peluangnya cukup besar menang, sehingga kemudian lahirlah lebih dari 100 simpul-simpul relawan yang bekerja secara politik untuk kemenangan Anies, dan ini ada di setiap daerah, ya, pusat sampai tingkat daerah. Nah ini yang kemudian makin menaikkan elektabilitas Anies, bahkan CSIS survei terakhir, gitu kan, meskipun di surveinya milenial, Anies itu tertinggi. Bahwa Anies itu lawan Ganjar, Anies menang 37 lawan 34 hanya. Anies melawan Prabowo itu malah lebih tinggi 38 melawan 32, makin besar jaraknya. Artinya apa? Anies punya potensi besar untuk menang, dan kemudian militansi dari para pendukung Anies itu cukup masif bekerja secara politik untuk memenangkan Anies, mensosialisasikan dan mengiklankan Anies, dan ini menguntungkan bagi partai politik yang memberikan dukungan. Kalau kita lihat kemarin, sebenarnya yang deklarasi itu 3, cuman tidak bersamaan, dengan cara yang berbeda. Pertama Nasdem secara resmi mendeklarasikan Anies dan mengundang Anies. Kedua PKS, kita lihat bahwa Presiden PKS itu membuat sebuah video, ya. Kebetulan Presiden PKS kirim video ke saya, buat video, dan saya ulang-ulang saja. Ini sebenarnya sebuah deklarasi dalam bentuk lain. Satu, mendukung terhadap Nasdem mendeklarasikan Anies. Yang kedua, memuji Anies
sebagai sosok atau tokoh yang memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa ini ke depan. Anies kemudian mengungkap banyak kelebihan tentang Anies yang kemudian cocok menurut PKS. Anies itu memimpin Indonesia ke depan. Ini kan juga sebenarnya bentuk deklarasi yang lain, kan? Meskipun tidak mengundang Anies, gitu kan. Kemudian kita lihat juga Demokrat. Ya, ketika dikonfirmasi soal ini, mereka bilang bahwa kami sudah koordinasi, ya, terkait dengan Nasdem deklarasi hari ini. Itu kan artinya ini juga sebuah deklarasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, tetapi dari jangka jauh. Kami setuju, lihat kamu duluan deklarasi. Kami kira-kira ginilah, kamu duluan, kami menyusul, kami mengatur strategi dan cari waktu yang tepat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya deklarasi 3 partai dalam waktu dan cara yang berbeda. Deklarasi dalam bentuk lain yang dilakukan oleh PKS dan juga oleh Demokrat. Kemudian yang ketiga adalah tentu ada komunikasi politik yang sehingga 3 partai ini sepakat. Apakah kemudian yang jelas 3 partai ini sepakat Anies dulu. Soal wakilnya masih didiskusikan. Maka menurut PKS kita komunikasi intens dengan 3 partai ini, terus antar 3 partai sudah 90%, tinggal sedikit untuk menentukan siapa capres. Dan Nasdem cerdas memberikan urusan cawapres kepada Anies. Silakan Anies memilih cawapres yang cocok. Ini juga merupakan sebuah pesan kepada PKS maupun kepada Demokrat, ya, diserahkan saja kepada Anies untuk memilih capresnya, karena yang kerja itu nanti adalah Anies. Yang akan berpasangan itu adalah Anies. Anies tentu tahu siapa yang chemistry-nya nyambung dengan dia, siapa yang kira-kira punya integritas dan kapasitas, siapa yang kira-kira punya loyalitas terhadapnya terkait dengan kinerja sebagai presiden dan wakil presiden ke depan di Indonesia. Itu kira-kira. Bang Tony, publik, sebagian besar masyarakat juga bertanya-tanya ketika Anies sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan diprediksi besar akan diikuti oleh PKS dan juga Demokrat, bahkan ada peluang juga partai lain. Masyarakat bertanya-tanya dan pengamat masih menunggu untuk memberikan jawaban karena dilihat dulu gerakan-gerakan partai. Tokoh-tokoh siapa nanti yang secara pasti akan naik. Ketika Anies sudah naik, muncul juga selentingan-selentingan mengenai politik identitas, gitu ya. Bagaimana Bang Tony melihat peluang di pemilu 2024 ketika nama Anies sudah muncul, lalu ada juga nanti perkiraan nama-nama lain yang akan muncul? Apakah isu mengenai politik identitas masih akan digunakan oleh para politisi-politisi untuk menyerang ataupun berkampanye? Iya. Kenapa Nasdem itu lebih awal, atau Nasdem ini mendeklarasikan sebelum partai PKS misalnya yang diidentifikasi dekat dengan Anies. Ini juga dalam rangka untuk menetralisir, meminimalisir, menjawab bahwa Anies itu tidak menggunakan politik identitas. Jadi meskipun itu akan terus menerus, coba kita bisa bayangkan ketika Anies dideklarasikan di awal oleh PKS langsung itu begitu masif serangan, ini radikal, ini Wahabi, ini politik identitas, ini kelompok kanan, ini fundamentalis, ini mau mendirikan negara Islam. Ya meskipun semua itu bisa dijelaskan jawabannya. Ya Anies ini lulusan Amerika, S2, S3 di Amerika, 1 tahun ketika SMA itu sama di Amerika juga pertukaran pelajar. Ya, dari mana kemudian menunjuk Anies sebagai politik identitas? Satu. Yang kedua adalah Anies ini Paramadina. Ya masa sih rektor Paramadina itu identik dengan politik identitas? Kemudian yang ketiga, ketika Anies 5 tahun memimpin DKI ini, justru banyak gereja yang paling banyak diresmikan itu masa Anies. Sebelumnya mereka kesulitan, dan itu pengakuan objektif oleh para pendeta, bukan 1-2 pendeta. Nah,
Jadi bagaimana perlakuan Anies kepada agama-agama yang lain, gitu kan? Itu egaliter, itu adil, itu setara atau berbeda. Ini juga fakta yang bisa membantah tuduhan bahwa Anies itu politik identitas. Kalau kemudian mengacunya kepada 2017, ya, di mana Anies didukung oleh kelompok Muslim, kelompok Islam, ya pada saat itu siapapun capresnya, siapapun itu, ya, yang di luar Ahok dan itu beragama Islam, pasti akan kena tuduhan politik identitas, siapapun itu. Apakah kalau kemudian, ya, misalnya, ya, kalau Anda didukung oleh orang Nasrani, kemudian Anda jadi Nasrani, kan tidak. Anda didukung oleh orang Buddha, mayoritas orang Buddha, dan memenangkan Anda menjadi kepala daerah atau presiden, apakah Anda berarti orang Buddha? Kan tidak. Ya, Anda didukung etnis A misalnya, gitu kan. Ya, kemudian etnis Jawa, Anda menang, gitu kan. Apakah kemudian Anda Anda Jawanis? Kan enggak, selalu seperti itu. Jadi inilah yang harus dipisahkan. Kalau 2017 itu yang menang AHY, pasti AHY akan diidentifikasi sebagai orang yang politik identitas. Padahal AHY juga tentara. Hanya saja kemarin AHY menang. Andai saja Anies dan AHY itu tidak menyapres, gitu kan. Yang nyapres itu adalah tidak nyagup, tidak calon gubernur. Yang calon gubernur pada saat itu melawan Ahok itu adalah Tony Roset. Tony Roset menang melawan Ahok. Ya semua akan mengidentifikasi Tony Roset itu melakukan politik identitas. Ya, atau siapapun lah, ya, pada saat itu Pak Mahfud MD pada saat itu melawan Ahok dan menang jadi gubernur, Pak Mahfud MD akan dituduh sebagai politik identitas. Ya, inilah yang sesungguhnya, gitu kan, merupakan bentuk black campaign yang selalu terus menerus ya untuk mendongkret suara Anies, dan ini dipastikan dilakukan oleh lawannya, gitu kan. Jadi harus juga dipahami, masyarakat harus dicerahkan lah, publik harus dicerahkan, pemilih harus dicerahkan, kan? Dan upaya untuk mencerahkan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Justru tuduhan-tuduhan itulah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pembelahan masyarakat. Mestinya kalau pada saat itu politik katakanlah ada politik identitas atau apa 2017 selesai, pemilu kan selesai. Berbaur satu dengan yang lain. Anies menunjukkan juga dirinya sebagai gubernur untuk warga Jakarta tanpa terkecuali. Dan bisa disurvei, dan ternyata yang kemudian tidak bisa menerima Anies itu tidak lebih dari 5%. Nggak tahu yang terakhir itu sudah turun drastis. Yang semula cukup banyak angkanya. Kemudian terus lagi. Kenapa? Karena perlakuan Anies yang setara, yang adil, yang egaliter kepada semua semua warga DKI, pendukung atau tidak pendukung. Anies adalah gubernurnya warga DKI, bukan hanya gubernur para pendukung saja. Dan itu terus menerus. Dan tidak hanya ucapan narasi yang diungkapkan, tetapi kerja-kerja Anies, program-program Anies itu ya diberikan kepada mereka yang tidak saja mendukung tapi juga yang tidak mendukung. DLT misalnya ya, atau KJP. Ya kan tidak dipilih mana pendukung, bisa dicek semuanya. Tidak ada perlakuan yang berbeda sama sekali ya antara pendukung dan non pendukung. Nah, dari politik identitas di mana? Mestinya sudahlah berhenti. Kalau kemudian terus-menerus dinarasikan politik identitas, justru mereka yang menarasikan inilah yang sesungguhnya menggaungkan politik identitas, dan itu berhasil membelah masyarakat, membelah pemilih, membelah pendukung, membelah bangsa ini. Dan ini tidak baik, ini kontraproduktif terhadap bagaimana upaya bangsa ini membangun kebersamaan, membangun persatuan, ya, membangun perdamaian. Dan itu rusak betul, itu terhalang betul oleh sekelompok kecil orang yang berupaya untuk menggaungkan terus politik identitas, tuduhan-tuduhan politik identitas. Pendengung-pendengung itu ya? Begitu. Pendengung-pendengung yang tidak hanya bertanggung jawab di dunia, nanti juga bertanggung jawab di akhirat. Nah, Bang Tony, ini kita sekarang juga ingin melihat gitu ya, sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia, sepertinya memang ketika ingin mencari satu teladan dari latar belakang satu partai politik, sepertinya kan sekarang ini kehilangan.
Banyak akademisi yang melihat itu. Salah satu permasalahannya adalah bagaimana sistem pengkaderan partai yang kurang efektif ketika dari partai Islam itu tidak menonjolkan tokoh-tokoh yang fenomenal gitu ya. Seperti contoh halnya Anies. Sementara Anies bukan produk partai, jelas sekali gitu. Nah, suara umat Islam ke depan bagaimana sebenarnya? Lalu peluang mereka dengan partai-partainya yang ada ini, Bang Tony. Iya, baik. Yang pertama, ada problem di sistem pemilu. Pemilu baik pileg, pilkada maupun pilpres. Itu hukum tidak jalan. Money politik itu kan sudah ada pasal dari undang-undang pemilu bahwa itu pelanggaran bisa diskualifikasi bahkan pidana. Tapi hukum tidak ditegakkan. Akhirnya pemilu kita liar, kapitalistik, liberal. Siapa yang punya uang kemudian bisa membeli suara yang pada akhirnya berpulang untuk menang. Ya kepala-kepala daerah itu kan banyak orang-orang yang kemudian mengandalkan uangnya untuk membeli. Calon-calon anggota DPR begitu banyak yang mengandalkan uangnya untuk membeli. Soal integritas dan capacity itu nomor sekian. Dan ini yang terjadi bahwa sistem pemilu kita itu ya sudah baik ya dalam banyak hal. Ya, tetapi penegakan hukumnya ini ya terkait dengan undang-undang pemilu ini yang kurang. Seandainya saja semua yang melakukan money politik itu didiskualifikasi, misalnya gitu kan, misalnya ada kontestasi di pilkada A. Nah ini kalau serentak makin susah nanti. Ya, kalau kasuistik di daerah A, kemudian ternyata semua calonnya itu melakukan money politik, udah semuanya didiskualifikasi. Ya, semuanya itu didiskualifikasi, kemudian ada pemilu ulang dengan calon yang lain. Ini akan memberikan efek jerah. Tapi ini kan tidak dilakukan. Korban kan itu kos politiknya. Kalau daerah itu kan ya katakanlah berapa miliar untuk satu pemilu. Nggak apa-apa, negara itu keluarkan dana itu. Tapi kalau pemilu serentak, ini kan saya nggak tahu ini bagaimana dahsyatnya nanti akibat yang ditimbulkan itu. Tapi kalau pemilu test case saja, ya satu pemilu di daerah, kemudian ternyata kan hampir tidak ada. Bisa dikatakan sulit kita menemukan pemilu yang tidak melibatkan money politik. Padahal itu jelas-jelas dalam undang-undang pemilu itu pelanggaran berat. Kenapa tidak langsung didiskualifikasi, yang money politik itu dipenjarakan? Itu akan menjadi efek jerah dan selama ini kan tidak dilakukan. Mungkin satu-satunya pemilu yang didiskualifikasi calon pemenangnya itu kan di Lampung kemarin. Coba itu dilakukan di banyak tempat. Berhitung, disitulah kemudian kos politik akan menjadi murah. Hukum mengawal. Peradaban tidak akan pernah bisa berdiri tegak jikalau hukum itu tidak ditegakkan. Ya, itu teori, secara teori begitu. Tidak mungkin terjadi peradaban itu besar. Ada kawan saya bilang, kawan saya kebetulan penelitian di Jerman 2 tahun. Waktu itu saya juga dapat penelitian setahun di Jerman, tapi saya karena nggak bisa ngajak keluarga, saya nggak berangkat. Nggak bisa pisah satu tahun gitu, kira-kira gitulah. Jiwa perjuangnya memang agak dipertanyakan soal ini nih. Jadi ya kebetulan disertasi saya tentang Karl Marx, jadi saya dapat beasiswa untuk ke sana. Jadi gini, jadi ketika kita naik bis itu kan ada kartu ya, terus kemudian di situ gesek gitu kan. Tetapi beda dengan kita, kartu gesek baru pintu terbuka. Di sana nggak perlu ya. Jadi sudah terbuka dulu, dia mau gesek atau enggak dia bisa naik. Langsung terdetek. Katanya, teman saya iseng tanya, mas gitu kan, kenapa harus gesek gitu loh? Kalau Anda tidak bayar kan Anda juga terbebas. Tidak ada yang negur Anda, tidak ada CCTV juga, ya Anda tidak perlu keluar duit. Apa jawab dia itu? Kalau saya nggak bayar, negara dan kami ini nggak bayar, negara nggak punya duit. Kalau negara nggak punya duit, bagaimana negara ngurusin kami? Bagaimana kalau kami sakit, negara ngurusin? Itu jawaban spontan anak muda itu yang ditanya. Artinya kesadaran ini muncul jikalau memang hukum ditegakkan. Sekarang orang bayar pajak lari-lari, ya. Kenapa? Ya kami bayar pajak, habis itu dikorupsi sama mereka. Apain kami bayar pajak? Kira-kira kan gitu. Narasi yang sering kali muncul. Ya. Coba
ya koruptor dan sebagainya, tidak ada Harun Masiku CS gitu loh. Ini yang tidak ada kesalahan dikejar-kejar, yang jelas-jelas ada salah dibiarkan. Iya, Yang iya, tidak ada iya. rekomendasi BPK dikejar-kejar, yang ada rekomendasi dari BPK Dibiarkan. ya dibiarkan. Ya kalau hukum macam begini terus, gimana kita bisa membangun sebuah peradaban besar? Iya, iya. Gimana kita bisa membangun kesadaran anak-anak bangsa ini untuk ya secara jujur bersama-sama membesarkan negara ini. Ya itu, begitu juga dalam pemilu. Nggak ada penindakan terhadap mereka yang melanggar Iya. ya money politik, yang melakukan money politik. Iya. Pada akhirnya bubar semua. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah apa namanya? Ini juga merupakan akibat juga. Negara juga tidak memberikan dana kepada partai politik yang cukup. Ya akhirnya partai politik mencari-cari sana kemari. Kita lihat ya semua partai ya semua banyak kadernya yang ketangkep oleh KPK. Ya. Dan ketangkep itu masih mending kalau itu bekerja sendiri. Ini mereka cari uang untuk partainya. Sudah berapa banyak ketua partai ketangkep KPK? Kenapa? Karena tidak mampu menghidupi partai tanpa korupsi. Itu yang kemudian mereka itu dilakukan. Akhirnya ya lahirlah para ketua-ketua partai gitu ya, yang punya uang. Soal integritas dan kapasitas nomor sekian. Kapasitas membesarkan partai iya, tapi kapasitas untuk melakukan perkaderan dan menyiapkan anak kadernya untuk membangun bangsa ini menjadi kecil sekali. Yang ini juga yang ketiga, berimbas kepada kaderisasi. Ya, banyak partai yang tidak melakukan perkaderan secara baik. Rekrutmen terhadap calon anggota DPRD dan DPR oleh partai itu ya angkanya bisa dikatakan masuk sini nyalon DPR 2 miliar. Masuk sini partai ini gitu DPRD 1 miliar. Sekian ratus ribu. Ini yang terjadi, rekrutmen berbasis kepada finansial, kepada logistik, bukan berbasis kepada integritas. Dia punya pengaruh, dia punya uang, masuklah partai itu. Rekrutmennya itu saja banyak partai yang bermasalah. Ya, bagaimana kita melakukan kaderisasi kepada orang-orang yang sudah masuknya saja bermasalah? Nah, ini menjadi problem kita bersama ya. Apalagi juga untuk menjadi ketua partai itu kan adu kuat, yang kuat itu yang menang. Pada akhirnya banyak ketua partai yang menjadi tahanan rumah. Inilah yang kemudian disandra oleh pihak-pihak tertentu untuk mengikuti apa yang menjadi maunya. Ini memang harus dibongkar semuanya dari A sampai Z-nya sehingga partai ini akan menjadi lokomotif. Apalagi kemudian kita tahu ada korporat yang mencari calon-calon anggota parlemen ya, yang kemudian mereka biayai 10 sampai 15 miliar. Akhirnya mereka mengikuti terhadap apa yang menjadi mau mereka, dan mereka adalah para pengusaha triliunan. Mengeluarkan uang 1 triliun saja sudah dapat 100 anggota DPR. Katakanlah gagal separuh, dapat 50 anggota DPR di berbagai partai mereka bisa kendalikan. Apalagi kalau kemudian para donatur ini juga mendanai para ketua partai. Mereka bisa kendalikan ketua partai. Jadi anggota-anggota DPR itu sami'na wa ata'na kepada ketua partainya. Ketua partainya khawatirnya yang menjadi ironi adalah ketua partai ini dikendalikan oleh pihak-pihak yang lain. Dan itulah kan Senayan hari ini ya. Sebuah problem gitu kan. Dan ini berjalan terus-menerus sampai kapan gitu. Maka menurut saya gitu kan, ya siapapun nanti jadi presiden ke depan, kita dorong untuk memberikan dana partai yang cukup sehingga ya partai-partai ini ya, bisa diminimalisir korupsinya. Dan ada penindakan yang lebih tegas lagi untuk para pembuat undang-undang ini di DPR ketika melakukan korupsi. Ini malah memiliki hak imunitas yang menurut saya melebihi yang seharusnya, sehingga tidak bisa ditangkap oleh KPK kecuali ada syarat-syarat tertentu. Mestinya para
pembuat undang-undang dan penegak hukum, jikalau mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, ya punishment-nya, pidananya mestinya lebih besar daripada masyarakat umum. Ini kan tidak. Iya. Ya, ini perlu pembenahan ya. Ya, rekrutmennya, kemudian apalagi bicara tentang kaderisasi, dan ya pada akhirnya akumulasi dari semua kelemahan ini, pada akhirnya para ketua para partai-partai politik itu tidak aspiratif terhadap rakyat. Kita tahu undang-undang KPK ya mulus, RUU KPK menjadi undang-undang KPK, Omnibus Law mulus, dan lancar jalan. Terus kemudian undang-undang Minerba jalan, itu loh, HIP mau jebol kemarin. Ini kenapa? Ini dari sekian akumulasi kelemahan yang pada akhirnya membuat partai-partai politik itu tidak aspiratif. Mereka hanya aspiratif ketika terjadi pemilu. Selesai pemilu tidak aspiratif lagi. Nah, itu. Ini kan, dan masyarakat kita juga masyarakat mayoritas awam gitu kan, memorinya pendek. Ada sesuatu dihukum sebentar, berikutnya enggak, dan ini juga menjadi problem tersendiri. Nah, orang-orang seperti saya dan juga pengamat-pengamat yang lain, akademisi yang lain, tokoh-tokoh masyarakat yang lain selalu mengeksis kepada masyarakat, selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat agar cerdas secara politik, termasuk bagaimana memilih partai dan juga memilih seseorang untuk diamanai di menjalankan bangsa ini ke depan. Baik Bang Tony, singkat sebagai penutup dari dialog kita, apa yang ingin Bang Tony sampaikan? Mari kita objektif. Ini kata kuncinya. Anda dituduh membela orang tidak masalah, tapi yang penting adalah objektif. Yang kedua, punya tujuan yang baik. Yang ketiga, tujuan baik itu untuk bangsa dan negara ke depan. Siapapun Anda, ya, apapun mazhab politik Anda, dimanapun Anda, di partai apapun Anda, mari sikap objektif, kemudian berupaya untuk mengambil peran, ya, dukungan kepada partai atau kepada seseorang, ya, yang memberikan kontribusi bagi bangsa ke depan. Ambil resiko untuk mendapatkan tuduhan macam-macam dari siapapun, tapi niat lurus, bekerja yang benar, kemudian berpikir jangka panjang untuk melahirkan sistem yang baik, melahirkan yang paling mudah, melahirkan tokoh-tokoh yang baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Tony atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat ya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Insya Allah.